Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Eh, Berikut sedikit penjelasan mengenai kenapa kok terkadang ini mengenai ini ya, mengenai hilal. Kenapa kok terkadang di Arab Saudi udah duluan muncul hilal, di Indonesia kok belum? Padahal kan mestinya kalau matahari kan Indonesia dulu yang dapat, baru Arab Saudi, karena ke arah barat gitu ya. Nah, ini sedikit penjelasannya seperti ini. Insya Allah mudah-mudahan bisa memberi pencerahan. Pertama kita harus mengetahui dulu ya. Ini bumi. Buminya kayak gini. Mana gambar bumi ya? Ini dia pakai ini. Bulat. Ini bumi, misalnya ya. Ini bumi. Oke. Dan ini bulan. Walaupun aslinya matahari lebih besar, tapi di sini kita buat seimbang aja ya, matahari. Oke. Perlu kita ketahui bahwa terjadinya hilal itu adalah apabila ketika matahari terbenam, bulan masih ketinggalan di atas garis khatulistiwa. Nah, misalnya ini garis khatulistiwa. Kok masih bulat? Mana dia? Bukan khatulistiwa, bukan khatulistiwa, salah. Garis horizontal atau garis cakrawala. Nah, ini misalnya ini di laut itu kan ada garis horizontal nih. Ketika matahari dari atas tenggelam, diikuti bulan ngikuti di belakangnya. Nah, ketika matahari sampai di sini, mataharinya bentuk lagi. Ketika matahari sampai di sini, tenggelam di sini, ini lagi tenggelam mataharinya ya. Nah, pas tenggelam gini, bulan masih ketinggalan di sini bulan. Nah, ketinggalan di sini sehingga sinar matahari menyinari bagian bawah bulan ini, ekornya bulan ini. Terlihat dari sini tinggi antara dari garis horizontal ini, cakrawala ini ke bulan itu beda-beda tiap matlah ya. Kalau di Indonesia itu sekitar 3 derajat baru terlihat itu sorotan cahaya pantulan matahari itu. Di tempat lain bisa jadi berbeda. Nah, ini prinsip atau konsep terjadinya hilal seperti itu. Ketika matahari terbenam, maka bulan belum terbenam terlihat. Kalau seandainya bulan ini dekat dengan cakrawala gini, nah dekat ini, nggak nyampe 2 derajat, maka dia nggak terlihat sama kita sorot ini ya, pantulannya, karena terlalu dekat dengan matahari, pantulannya nggak sampai ke kita, paling di dekat-dekat sekitar sini aja. Tapi ketika bulan ini tinggi, nah segini misalnya 2 derajat lebih, maka terlihat. Jadi kemungkinan hilal terlihat itu apabila dia semakin jauh jaraknya dengan matahari. Semakin jauh jaraknya dengan matahari, maka hilal akan semakin jelas terlihat. Itu ya, diingat-ingat konsepnya itu. Nah, sekarang kembali ke kenapa kok di Saudi bisa terlihat hilal sementara di Indonesia malah belum. Nah, ini seperti ini. Cocok nih, hari ini tanggal 20 April tahun 2023 terjadi gerhana matahari. Gerhana matahari sebenarnya titik ijtima, titik penentu di mana umur hilal mulai dihitung. Umur hilal tuh mulai dihitung dari inilah, dari gerhana matahari ini. Mana dia tadi? Ini pas lurus garisnya. Anggaplah lurus ini ya. Lurus, ini dinamakan istima. Kadang-kadang dia terjadi gerhana, kadang-kadang enggak. Tergantung posisi bulan, apakah dia di sebelah sana, tapi kalau dilihat dari sini tetap satu garis lurus, atau di sebelah sini. Nah, kalau yang kejadian pas tanggal 20 April ini pas lurus sehingga terjadi gerhana. Nah, taruhlah gerhana ini terjadi pada pukul 10 pagi, taruh ya, 10 pagi jajanya. Oke. Nah, bulan ini sama matahari ini keduanya akan semakin bergerak ke arah barat sini, ke arah barat. Keduanya akan bergerak ke arah barat. Si bulan juga ke sini jalan cet. Nah, ini pun matahari juga ke sini terus ngikut terus. Tapi ternyata matahari lebih cepat jalannya. Sehingga ketika sampai di sini maka matahari sudah mana dia? Kok tinggal segini mataharinya. Mana tadi mataharinya biar utuh ya.
segini lah. Gak setuju ke materinya, kepotong. Tunggu dibikin matahari baru aja, bikin matahari baru terpotong ini. Nah, salah teknis terpotong materinya, kita bikin matahari baru aja. Nah, matahari dari sini dia posisinya. Matahari posisinya sudah di sini. Sini. Nah, matahari dia mendahului bulan. Sini. Taruhlah ini kita garis cakrawalanya di sini. Kita melihat pas garis cakrawala kan lurus nih dengan taruhlah dengan ini ya, dengan posisi kita ya. Nah, kita di Indonesia di sini nih. Posisi kita di Indonesia di sini. Kita buat posisi kita. Ah, di sini di Indonesia nih. Kita berdiri. Ketika nanti suatu saat matahari ini semakin berjalan, semakin tenggelam, cakrawala gini di bawah cakrawala gini tenggelam, maka bulan ini posisi bulan pun dia akan semakin ke sini. Nah, ngikutin matahari, tapi dia terlambat. Ketika bulan ini jaraknya dengan garis cakrawala tadi belum 2 derajat, maka hilal tidak terlihat dari Indonesia ya. Dari Indonesia hilal tidak terlihat. Nah, sekarang masalahnya matahari terus berjalan sama bulan ini. Terus berjalan. Matahari ini terus berjalan. Sementara bikin bumi baru dulu. Oke. Nah, sementara posisi Saudi di mana? Saudi di sini posisinya. Nah, di sini posisi Saudi itu. Sini. Ini Indonesia, Saudi ya. Otomatis ketika matahari terus berjalan, kalau dari Saudi berarti dia cakrawalanya di sini. Nah, ke sini cakrawalanya kalau dari Saudi. Otomatis ketika nanti matahari ini tenggelam di cakrawalanya orang Saudi, cakrawalanya orang Saudi, ini dia nih. Seperti ini dia tenggelam ke sini. Ke cakrawalanya orang Saudi di sini ya kan. Pas tenggelam. Terus di sini lah ya. Nah, di sini bulan ini terlambat dia. Bulan muter juga tapi baru sampai sini. Karena matahari lebih cepat. Otomatis jarak antara matahari dengan bulan jauh. Ingat konsep awal tadi, hilal akan semakin jelas ketika jarak dengan bulan dengan matahari semakin jauh ketika matahari tenggelam. Bulan ketinggalan jauh di atas cakrawala, semakin terlihat hilal. Di Saudi seperti ini, sama harinya, sama-sama hari Kamis misalnya, sama-sama hari Kamis, posisinya seperti ini. Sehingga orang Saudi berkemungkinan besar potensi melihat hilalnya lebih besar daripada kita di Indonesia karena umur hilal itu dihitung dari gerhana tadi ya, dari istimewa tadi sampai tenggelamnya matahari. Umur hilal di Saudi lebih tua, lebih banyak, sehingga hilalnya lebih jelas terlihat. Nah, ini ya, seperti ini teorinya biar nggak simpang siur, mudah-mudahan bisa dipahami. Karena mau bikin animasinya nggak pandai caranya, jadi gini aja, oke ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan biar nggak simpang siur lagi. Yang masalah yang terjadi adalah perbedaan antara penggunaan ilmu hisab dengan ilmu ru'yah. Kalau ilmu hisab itu mau nggak mau, yang penting secara perhitungan bulan sudah di atas cakrawala, dia dihitung tanggal 1 walaupun nggak kelihatan hilalnya. Itu kalau ilmu hisab, yang penting bulan sudah di atas cakrawala dihitung tanggal 1. Kalau ilmu ilmu ru'yat itu belum dianggap tanggal 1 ketika hilal belum kelihatan, anak bulan belum kelihatan, itu belum dihitung tanggal 1. Sementara setiap tempat beda-beda, setiap matlak beda-beda. Kalau di Indonesia itu sekitar 3 ya, kurang lebih 3, lebih sedikit atau kurang sedikit, itu baru bisa terlihat hilal tersebut, baru bisa diru'yah. Jadi itulah yang membuat beda antara dengan ilmu hisab dengan ilmu ru'yah. Mungkin itu aja, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.